Halo guys, jadi hari ini saya balik lagi nih video yang ketiga. Hari ini saya bareng sama ya tak lain dan tak bukan tentunya yang jadi mungkin di Indonesia yang jadi gold standard mungkin ya, salah satu yang jadi gold standard di Amin, bisa aja. Yaitu ownernya baluni.id, salah satu ownernya ya, salah satu ntar ada yang ngambek. Oke. Jadi co-owner dan co-founder dari baluni.id yaitu Elis Santoso. Thank you Lis. Hai. Nah jadi kita hari ini Lis kita pengen ngobrol-ngobrol nih, ngajakin Elis. Thank you udah luangkan waktu untuk bisa ngobrol-ngobrol. Sebenarnya mungkin pertama-tama nih bisa ceritain nggak sih dulu tuh kan mungkin udah banyak yang tahu ya Baluni itu adalah usaha dari rumah dari rumah Elis dan Jonathan berdua. Tadinya masih pacaran dan sekarang sudah ke jenjang selanjutnya. Iya. Untung ya nikah ya. Untung nikah ya. Nah itu gimana tuh perjalanannya dulu? Apa sih yang susah dari sebagai pasangan yang berbisnis bareng? Apa sih yang susah gitu, dan apa yang senang? Boleh ceritakan kira-kira? Oke. Berarti bisnis sama pasangan ya? Bisnis sama pasangan. Jadi kalau misalnya mau di flashback dulu, waktu aku bikin bisnis balon ini sebenarnya idenya mulai dari aku. Karena waktu SMA aku pernah running sebuah bisnis event organizer. Di situ banyak customer tuh yang suka minta cariin balon helium. Cuma kan balon helium tuh susah banget ya nyarinya dulu. Biasa tukang abang-abang yang ngegoes nyari balon helium tuh susah. Jadi aku mikir di situ ada peluang. Wah ini supply-nya kok kayaknya dikit tapi demand-nya tuh ada gitu. Jadi akhirnya mulailah waktu kuliah bikin ide bisnis balon ini. Dan waktu itu aku tuh bingung sempet nyari partnernya siapa ya. Soalnya sebelumnya aku tuh udah berbisnis yang lain, tapi tuh gagal. Biasalah namanya bisnis kan harus coba-coba terus kan ya. Gagal. Aduh, udah modal juga udah pas-pasan lagi gitu kan ya. Ini pada saat kuliah ya? Pada saat kuliah gitu. Jadi siapa ya? Terus ya udahlah karena waktu itu aku sama Jonathan juga udah pacaran. Kira-kira pacarannya kalau nggak salah hampir 1 tahun. Aku iseng aja ajak dia kayak beb kamu mau nggak ikut usaha gitu. Nah dia waktu itu cerita sebenarnya pengakuannya dia sekarang sih dulu tuh cuma kasihan doang. Jadi kasihan. Ya, namanya pacar pasti pacarnya punya usaha pasti pengen ngebantu anyway. Suportif gitu kan. Kebetulan aku ajak dia juga nggak bisa nolak gitu kan. Bukan karena paksa ya, tapi maksudnya dalam hati dia gitu. Bener. Jadi lumayan lah ada partnerku ini yang waktu itu pacarku modal jadi bagi 2, tenaga jadi bagi 2. Padahal waktu itu posisinya Jonathan tuh juga punya usaha yang lain sebenarnya. Jadi dia emang fokusnya ada di tempat lain tapi dia supporting aja gitu. Maksudnya bantuin. Nggak taunya malah jadi fokus di sini. Gitu sih. Jadi kalau balik lagi ya ke pertanyaan Koko tentang susahnya bisnis bareng pacar, itu dulu yang aku rasain tuh berantem, konflik gitu loh. Kan gimana ya? View-nya beda gitu. Bener, kayak aku bilang A, dia bilang B, terus 1A 1B ambil keputusannya yang mana nih? Nah itu jadi struggling banget. Terus juga aku rasa juga dulu karena suka bentrok job desk. Kayak misalnya aku ngurus marketing, dia juga ngurus marketing. Nah itu jadi bentrok. Operasional kita ngurus bareng-bareng, bentrok lagi. Jadi hal-hal kayak gitu emang susah kalau berpartner. Nah sekarang kalau dari sisi job desk itu Elis lebih megang apa? Kayaknya sih Elis tuh pasti marketingnya ya. Yoyo lagi lebih megang apa nih? Iya. Jadi baginya gimana? Menjawab juga sih masalah yang dulu kita sering berantem. Aku rasa itu juga karena kita nggak ngebagi tugas dengan baik. Jadi banyak clash-nya itu karena fokusnya itu bareng-bareng gitu loh kok. Jadi akhirnya kita bikin solusi lah, kita pecah job desk-nya, kita fokusin satu megang apa, biar kita nggak berantem nih. Ya udah gitu. Kalau sekarang ini aku tuh lebih ke marketing sama bagian human resource. Jadi kayak kalau karyawan gimana, nah itu lebih aku handle.
Kalau Yonatan tuh introvert, aku tuh extrovert gitu. Jadi ya bisa lihat lah area-area yang dipegang. Yonatan tuh lebih megang bagian finance sama operasional ya. Tapi biar gimana, kalian berdua kalau terhadap yang karyawan dan sebagainya itu berarti satu pintu ya? Iya, satu pintu. Harus lewat Yonatan gitu ya? Iya, betul. Berarti di Balon ini sudah dari 2016, jadi udah 5 tahun. 5 tahun, mau 6 ya misalnya 2020. Iya, tahun depan 6. Udah mau tahun baru nih guys. Iya, udah mau tahun baru. Nah, itu yang Elis ngerasain, lows-nya tuh seperti apa dan high-nya tuh seperti apa kira-kira? Oke. Di bisnis balon sih up and down sih gila banget. Karena bisnis balon itu kan termasuk yang service ya. Yang kita puasin tuh orang. Dan kita nggak cuma sekedar jual balon jadi, tapi juga jasanya. Pengiriman harus on time. Bener, desainnya harus bagus, warnanya harus sesuai. Itu dia yang susahnya sih. Kalau pengalaman upsnya, pasti ini juga banyak ya dirasain. Kepuasan sih pribadi ketika customer tuh bilang, oh thank you, acaranya jadi memorable banget, jadi bagus. Itu mungkin udah sering lah ya, kalau yang lain pasti happy-happynya seneng lah ya. Tapi mungkin aku lebih highlight down-nya sih. Jadi down-nya itu juga banyak yang jarang mungkin orang ngelihat, karena orang cuma ngelihat luarnya doang. Kalau down-nya, wah ya pasti di komplain customer tuh banyak. Kasus di balon tuh beragam banget. Bisa aja kedapetan kartu ucapannya salah, kartu ucapannya nggak kekirim, tulisannya ada yang typo, tulisannya kebesaran, namanya salah, namanya kurang, terus barangnya ketukar, kurirnya salah kirim barang gitu, atau kita masukinnya salah, wah banyak banget. Terus apa lagi ya, warnanya customer nggak suka, padahal warnanya misalnya dia udah pesen pink nih, tadi bang, pinknya kok pucat banget, saya nggak mau pink yang ini, waduh, padahal udah milih bilangnya pink, tapi namanya selera ya, jadi banyak banget sih kejadian-kejadian seperti itu yang memang harus dihadapi di industri balon gitu. Berarti itu dinamikanya ini banget ya. Ada good days, ada bad days berarti ya. Bener. Good days itu kayak kalau misalnya wah lagi on roll nih kayaknya kita pesanan yang hari itu semuanya bagus-bagus biasanya ya. Bener. Dapat feedback dari Instagram juga biasanya thank you lah dan sebagainya. Betul. Itu pasti happy gitu ya bawaannya. Tapi ya namanya kalau udah komplain ya biasa juga. Iya. Sekarang kita lanjut nih. Kalau tadi ini kan udah mulai ke arah customer nih. Nah, pengalaman apa sih yang paling nyakitin banget gitu? Nyakitin buat Eliska atau Yoyo gitu atau kira-kira yang kalian pernah ini yang sampai sekarang tuh inget dan kalau bisa, oh gua salahnya di sini nih gitu waktu itu. Oke. Kalau pengalaman nyakitin sih pasti banyak banget sih. Saking banyaknya tuh sampai kadang udah gak keinget lagi gitu karena udah pengen lupain aja. Cuma kalau mungkin yang paling berkesan ya yang bisa aku share hari ini, aku inget, jadi kayak baru pengalaman beberapa bulan lalu sih. Jadi kita waktu itu sempet lagi ngedekor, H-1 nih malamnya. Pas udah selesai dekor, kita tuh ada pasang bendera-bendera panjang gitu loh, kayak bantling flag gitu di atas ceiling. Nah terus waktu udah selesai dekor itu kan karena ceilingnya kan begini kan, jadi dan bantling flagnya tuh berat gitu. Oh ini plafon ya? Iya. Setelah udah selesai dekor, pas kita pulang, dari tim pulang, tiba-tiba bantling flagnya ada yang jatuh gitu. Karena kayaknya nggak kuat gitu. Dan kita mau strapless kayu di atas juga nggak boleh gitu. Nggak boleh. Jadi lumayan bingung waktu itu harus gimana gitu kan. Oh ya udahlah, pasang-pasang aja yang banyak gitu. Terus habis itu, waktu malam itu kejadian, itu posisinya sekitar jam 12 malam di info bahwa ada bendera yang jatuh. Kita langsung bilang, kita putar balik sekarang, tim kita mau pasangin lagi. Cuma kata orangnya gini, nggak usah lah besok aja gitu. Besok pagi aja, jam 8 pagi ya udah datang ke sini gitu. Nah, besoknya karena H-1 ini juga pelajaran banget sih buat aku. Jadi sebenarnya setiap kali ada yang komplain, kita harus evaluasi gitu. Harus feedback gitu. Jadi waktu H-1 itu, H-1 yang pas lagi dekor, semua karyawan tuh lagi tumbang semua. Karena kita lagi megang dekor banyak banget.
sampai pada pulang jam 2, jam 3 pagi itu yang jam 12 itu paling cepet dan mereka udah datang dari pagi. Jadi udah overtime banget waktu itu kejadiannya. Nah jadi besok pas dihajar jam 8 pagi, nah telat lah gitu karena udah agak telat, jalanannya macet. Itu kayak perjalanan sendiri tuh ngabisin 1,5 jam atau 2 jam deh, karena itu bener-bener lagi macet parah. Dan kondisinya gedung itu liftnya ngantrinya parah. Wah jadi pokoknya udah sekitar jam 9-an itu mereka belum datang. Wah udah marah banget tuh customernya, sampai keluar deh kata-kata kasar. Ini gimana nggak profesional banget sama sekali, bla 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 bla. Kayak ini keterlaluan, ini parah banget, janjinya jam 8 tapi belum datang, gini acara udah mau mulai. Dimarahin sampai dibilang, dia sampai videoin benderanya jatuh kan di lantai. Jangan sampai saya posting di sosial media ya. Bah itu langsung nancep banget gitu, kayak gimana ya, kayak kita sebagai yang punya bisnis owner tahu lah ya, nama baik itu kan susah untuk dibangun. Terus dengan gampangnya jangan sampai saya posting di sosial media ya. Wah itu langsung kayak down banget sih itu. Wah hari itu pagi-pagi langsung ini. Cuma at the end ini yang mau tahu kelanjutan ceritanya. Jadi akhirnya jam 9:30 itu mereka udah sampai. Jam 10 tuh acaranya. Ya udah 30 menit kelar. Ya sebenarnya acaranya juga jalan-jalan aja dan everything goes well gitu. Cuma kan karena udah bilang janjinya jam 8. Tanggung jawab ya mungkin ya, karena kita udah janji jam segini ya harus kita datang, kalau bisa 5 menit sebelumnya atau gimana. Betul. Menunjukkan ke profesionalis. Bener, itu sih pelajaran kita yang paling berharga. Jadi setelah kejadian itu aku berkaca juga, ya emang kita salah gitu. Walaupun udah nawarin diperbaiki kemarin malam, tapi kan dia bilang besok jam 8 kita udah okein, ya kita harusnya udah komitmen gitu di situ. Nah itu setelah itu aku udah tekenin deh ke semua tim. Kalau kita janjinya A, harus tepatin A. Kalau misalnya nggak bisa ditepatin, lebih baik ngomong dari awal gitu. Cuma ya udah sih, at the end happy ending. Terus customernya juga bilang say sorry, tadi kayak nggak sengaja ngomong kayak gitu. Terus ya udah abis itu dia pesen lagi untuk event berikutnya. Nah, tapi ya mungkin salah satu yang ini juga sering kita hadapi sih, karena kan namanya kondisi tim itu harus kita perhatiin juga ya. Bener. Maksudnya, mungkin kadang-kadang kalau saya nih, kalau misalnya di pengalaman di kita, lebih baik malam itu juga, karena soalnya nggak bisa tidur nantinya. Iya. Kita tuh juga maksa sebenarnya malam ini aja kan, malam ini aja. Cuma mereka juga mau pulang kan, udah besok pagi aja. Waduh, kita mau gimana kan kayak gitu. Ya kadang harus ininya lah ya. Tapi that's a good itu juga. Maksudnya itu yang biasanya kalau kita nggak jalanin sendiri, kita nggak tahu ya. Iya gitu benar-benar. Ya. Kesannya kalau kerjaan banyak enak aja ya. Kadang-kadang kalau nggak kan rontok juga tapi badan kan. Benar-benar. Dan ya mungkin pokoknya semua komentar feedback dari customer yang mungkin nusuk, yaitu mungkin lebih kayak kita selalu pelajarin lesson learn-nya apa gitu, dan punya kerendahan hati untuk menerima, oh iya emang kita tuh salah gitu. Jangan kayak malah ngata-ngatain customer kayak, ini gimana sih customer-nya, aduh bawel banget gitu. Ya kita nggak boleh kayak gitu. Nah jadi ya itu mindset yang penting juga sih. Kayaknya itu it's a good thing juga kalau kita punya kayak gitu, karena itu jadi fuel kita sih. Jadi apa ya, bahan bakar kita untuk kita nggak mungkin ada yang perfect, apapun yang kita build sebaik mungkin, seberapa prepare-nya kita juga pasti ada aja masih yang kekurangannya. Benar. Itu fuel kita selalu. Iya, doing better and better sih pokoknya. Karena juga banyak lah hal-hal yang pasti kalian akan dengerin balon kalian dibilang jelek, kualitasnya nggak bagus, warnanya jelek, wah banyak dah. Dan itu pasti bukan sebagai owner aja, juga mikirin gak sih tim kalian yang bikin balonnya, itu perasaan mereka juga gimana gitu waktu terima. Kadang aku mikirin karyawan aku udah bikin susah-susah, kok malah begitu ya. Kayak sedih juga gitu hati ini gimana mereka gitu kan. Jadi ya nggak apa-apa lah, maksudnya kayak. Padahal sih sebenarnya banyak faktor juga ya. Karena kadang kan kita ada yang kita kirim dengan taksi online. Bener. Handlingnya belum tentu, kita nggak menyalahkan taksi online-nya loh ya. Iya benar. Kadang-kadang handlingnya mungkin gimana, atau keadaan di mobilnya gimana, atau pada saat diterima dari security-nya pun juga mungkin ya misalnya kadang-kadang bisa nariknya keras sampai balonnya copot atau gimana, itu banyak banget faktor eksternalnya gitu. Jadi ya namanya bisnis usaha, cuan sih ada, cuma yang gini-gini ya harus sepaket gitu, jangan cuma mau enaknya aja. Oke,
Nah, di sini kita lanjut lagi, Lis. Oke. Kita set beberapa pertanyaan lagi, kita cut dulu.